Kembali lagi di Ruang Berdikarism. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Namun perjalanan yang dilalui negara Indonesia adalah perjalanan yang berliku dan mendaki. Artinya tidak mulus-mulus saja. Banyak darah dan air mata yang tumpah dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Baik itu karena masalah etnis atau sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun agama. Simak video ini sampai tuntas agar tidak terjadi disinformasi. Kekerasan anti-etnis Tionghoa tahun 1997 sampai tahun 1998. Krisis moneter pada periode tahun 1997 sampai 1998 telah membawa Indonesia menuju masa reformasi. Kegelisahan ekonomi menjadi motor dari demonstrasi warga yang berakhir pada tumbangnya Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Dalam pewartaan Kompas yang dirilis tanggal 14 Mei tahun 1998, kerusuhan bermula di Grogol, sekitar Trisakti dan Mall Ciputra. Rakyat yang terprovokasi melempari aparat dengan batu dan merusak semua yang dilihatnya. Mobil yang terparkir di Mall Ciputra hangus terbakar. Situasi di Mall Ciputra tidak karuan. Asap hitam, tebal, membumbung tinggi. Seluruh barangnya ludes dibakar. Sebagian juga ada yang dijarah. Pertokoan dan pabrik di Jalan Daan Mogot juga bernasib sama. Begitu juga bangunan di kawasan Roxy dan SCBD Sudirman. Dan kita tidak heran ya, daerah-daerah tadi yang sudah saya sebutkan banyak juga etnis Tionghoa. Tidak terhitung berapa kerugian material dan korban jiwa di hari itu. Yang pasti, hari-hari setelahnya situasi semakin tidak karuan. Penjarahan dan kebakaran ada di mana-mana. Penasehat militer Presiden Soeharto, yaitu Legend TNI Sintong Panjaitan, dalam perjalanan seorang prajurit para komando 2009 mencatat, ada 4.939 bangunan rusak dibakar, yang kerugiannya mencapai 2,5 triliun rupiah. Ini belum menghitung ribuan mobil dan motor yang rusak dibakar, serta korban jiwa baik itu terluka, meninggal, atau mengalami kekerasan seksual. Kerusuhan yang terjadi kala itu memiliki pola serupa. Menyasar pusat perdagangan yang dimiliki etnis Tionghoa. Ini terjadi di beberapa kawasan yang kental dengan etnis Tionghoa. Seperti tadi ya yang sudah saya sebutkan, Glodok, Roxy, Pluit, Senen, dan Mangga Besar. Lalu mengapa etnis Tionghoa yang menjadi target amukan massa dan kerusuhan seketika berubah menjadi sentimen rasial? Menurut Jemapur Day, dalam kekerasan anti-Tionghoa di Indonesia pada periode tahun 1996 sampai 1999 menjelaskan hal ini terjadi karena ada stereotip terhadap mereka bahwa orang Tionghoa patut dibenci karena mereka kaya raya dan dekat dengan penguasa. Yang kedua, kerusuhan Mei dan mundurnya Presiden Soeharto tahun 1998. Pada tahun 1998, arus gelombang perlawanan terhadap Soeharto mencapai titik tertinggi. Walaupun di waktu-waktu yang lalu, menurut aktor reformasi, sudah ada rencana-rencana kecil dari kalangan elit politik, seniman, budayawan, mahasiswa, dan masyarakat untuk melakukan serangkaian aksi atas ketidakpiawaian Soeharto dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai contoh, kapanpun pemilu digelar, pemenangnya adalah Soeharto. Fungsi DPR yang semestinya mengawasi eksekutif malah hanya menjadi kepanjang tanganan eksekutif. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei tahun 1998, yang mana ini menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan Mei tahun 1998, sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas, hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya, tepatnya pada 21 Mei 1998. Yang ketiga, kasus Maluku dan Maluku Utara pada tahun 1999.
Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia. Kejadiannya tepatnya setelah Soeharto tumbang dan rupiah sedang mengalami devaluasi selama dan sesuai krisis ekonomi di Asia Tenggara. Rencana pemekaran Provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing permasalahan politik daerah yang sudah ada. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan umat Islam pada Januari 1999. Perseteruan ini dengan cepat berubah menjadi pertempuran dan tindak kekerasan terhadap warga sipil oleh kedua belah pihak. Tanda-tanda pecahnya konflik dimulai dari peristiwa antara pemuda desa Talaga dan desa Bataka di Halmahera Barat. Walaupun dapat diselesaikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat, namun secara keseluruhan pencegahan tidak signifikan untuk meredam isu konflik karena peristiwa itu. Kemudian berubah lagi menjadi kerusuhan yang bersifat masif di Maluku Utara. Konflik pertama kali mulai di wilayah Kao, Pulau Halmahera, kemudian meluas ke wilayah Pulau Tidore, Ternate, dataran Halmahera lainnya seperti Morotai dan Kepulauan Sula. Rentang waktu konflik di Maluku Utara terbilang singkat, mulai dari Agustus 1999 sampai dengan Juni 2001. Namun mengakibatkan korban jiwa yang begitu banyak, yaitu 2.410 jiwa, dan kerugian material tidak terhitung jumlahnya. Yang keempat, Perang Sampit terjadi pada 2001. Menurut artikel yang dimuat oleh Kompas, konflik Sampit diawali dari pembakaran salah satu rumah yang dihuni oleh orang bersuku Dayak. Lokasi kebakaran berada di Jalan Padat Karya dan pelakunya diduga adalah kelompok pendatang, dalam hal ini adalah orang bersuku Madura. Bermula dari hal tersebut, orang Dayak merasa geram dan berencana melakukan aksi balasan. Satu orang Dayak dan orang Madura dilaporkan tewas ketika serangan dan kejadian serupa juga pecah ke Jalan Tidar yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari Jalan Padat Karya. Adapun pada saat itu, Jalan Tidar lebih banyak dihuni oleh orang bersuku Madura dan terjadi pula aksi pembakaran rumah di sana. Dari data Yayasan Denny JA dan LSI Community ditulis dalam buku Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, jumlah korban konflik Sampit yang meninggal mencapai 469 orang. Wow. Penyerangan Cikesik 2011. Penyerangan Cikesik adalah penyerangan yang dilancarkan oleh seribuan warga desa Cikesik terhadap jemaah Ahmadiyah di desa Umbulan, Cikesik, Pandeglang, Banten. Pada hari Minggu 6 Februari 2011, sekitar pukul 10 WIB, akibat penyerangan ini 3 orang tewas, sementara 2 mobil, 1 motor, dan 1 rumah hancur di amuk massa. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, melihat terdapat beberapa kejanggalan dalam kasus kekerasan pada jemaah Ahmadiyah yang terjadi di Cikesik. Komisioner Komnas HAM yang bernama M. Rida Saleh mengungkapkan kejanggalan tersebut antara lain jumlah pasukan pengamanan tidak seimbang dengan jumlah massa yang bergerak. Kejanggalan lainnya adalah intel polisi atau intel kepolisian telah mengetahui rencana aksi itu 2 hari sebelumnya. Komnas HAM juga meyakini adanya aktor intelektual di balik penyerbuan jemaah Ahmadiyah. Wow. Tidak mungkin 1.500 massa yang menyerang jemaah Ahmadiyah bergerak tanpa terorganisir atau tidak terorganisasi. Kalau ada pita, berarti ada komando. Kalau ada api, berarti ada asap. Itulah tadi beberapa konflik bersejarah yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang bersifat heterogenitas, alias multikultural. Hal ini yang membuat Indonesia menjadi sangat rentan sekali terjadinya konflik dan adu kepentingan, baik itu sama rakyat maupun sama dengan pemerintah. Namun tidak sedikit sumber masalah yang terjadi tidak serta-merta bersumber dari sesama masyarakat aja. Ada juga yang terjadi karena campur tangan kekuasaan, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita bila mana terjadi hal yang serupa di kemudian hari. Sekian dari gua, mudah-mudahan bermanfaat. Gua pamit undur diri, stay on your activity, stay on your purpose, and see you the next video.